Di ruang rahasia, Xiaming bisa merasakan udara panas meledak dari dalam, hampir membakar tubuhnya hidup-hidup. Dia dengan cepat menghindari api yang diarahkan ke arahnya, cahaya dingin melintas di matanya yang suram. Tuan Vermilion Bard, mengapa Anda tidak mendengarku ketika aku memanggil Anda di luar? Sebuah suara terdengar dari dalam ruang batu, membawa cibiran. Membantumu? Mengapa aku harus membantumu? Aku memintamu untuk menemukan temanku, tetapi apakah kamu telah menemukan mereka? Kamu belum membawakanku sedikitpun berita, namun kamu ingin aku berjuang untukmu secara gratis. Apakah kamu sedang melamun? Xiaming menarik napas dalam-dalam untuk menekan amarah yang mengamuk di hatinya. Dia kemudian berjalan ke ruang batu. Saat memasuki ruang batu, dia melihat bola api merah duduk di bangku batu. Mata merahnya tampak terbakar dengan nyala api yang mengamuk. Mustahil untuk melihat orang yang diselimuti api yang menyala-nyala. Tuan Vermilion Bard, apakah Anda akan kembali pada kata-kata Anda? Kita sebelumnya sepakat bahwa aku akan membantu Anda menemukan teman Anda saat Anda membantuku melindungi keluargaku. Bagaimana Anda bisa duduk dan mengabaikan kami dengan cara ini? Vermilion Bard membanting tangannya di atas meja, langsung membelahnya menjadi dua. Api di kepalanya melesat ke langit-langit saat meraung marah. Kamu masih memiliki keberanian untuk berbicara. Aku memintamu mencari mereka, tetapi apakah kamu menemukannya? Kamu tidak dapat menemukan temanku dan kamu berani mengatakan bahwa aku telah kembali pada kata-kataku. Temukan temanku kemudian datang temui aku. Pergi. Aku ingin kamu segera pergi. Aku tidak ingin melihatmu manusia yang mengerikan dalam pandanganku. Pergi sekarang. Xiaming sudah merasakan sifat eksplosif Vermilion Bard, jadi dia tidak sedikit pun marah, hanya tatapannya yang semakin dalam. Tuan Vermilion Bard, apakah Anda tidak tahu bahwa aku telah memanggil Anda karena aku telah menemukan teman Anda? Apa katamu? Tiba-tiba tangan yang berapi-api mengulurkan tangan dan menarik Xiaming di depan mata Vermilion Bard. Pada saat ini Xiaming dapat dengan jelas merasakan aura yang membara dari dalam Vermilion Bard. Aura itu membuatnya merasa lesu dan wajahnya memerah. Di mana Azure Dragon dan White Tiger, dan anak terkutuk itu Black Turtle? Katakan, di mana mereka? Cahaya jahat melintas di mata Xiaming, dan dia tersenyum dingin saat dia menjawab. Seorang tamu tak diundang telah tiba di rumah keluarga Xia sebelumnya. Teman Anda telah jatuh ke tangannya. Aku kemudian memanggil Anda tetapi Anda telah mengabaikanku. Itu adalah alasan untuk menjebak Guru Oyun. Tapi sekali lagi, itu juga benar, 3 binatang ilahi berada di tangan Guru Oyun. Vermilion Bard menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu berbohong. Jika temanku sedekat itu denganku, aku akan merasakan kehadiran mereka. Tetapi aku tidak merasakan mereka sama sekali, bahkan tidak sedikit pun. Mereka tidak ada di sini. Binatang spiritual selalu peka terhadap aura. Selain itu Vermilion Bard memiliki darah binatang ilahi, sehingga selama Azure Dragon dan yang lainnya berada dalam jarak 100 meter di dekatnya,
pasti akan dapat merasakan kehadiran mereka. Namun Vermilion tentu tidak pernah berpikir bahwa Xiaming sama sekali tidak berniat membiarkannya menemukan teman-temannya. Xiaming tahu betul bahwa begitu Vermilion menemukan teman-temannya, ia pasti akan meninggalkan keluarga Xia. Keluarga Xia kemudian akan kehilangan salah satu kartu truf mereka. Oleh karena itu, dia telah menempatkan Vermilion di ruang rahasia ini, yang telah dibangun dengan bahan khusus. Ruangan ini mencegah aura Vermilion terekspos ke dunia luar, demikian pula, itu tidak akan bisa merasakan apapun dari dunia luar juga. Tentu saja, Xiaming tidak akan pernah membiarkannya mengetahui hal ini. Tuan Vermilion, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi aku pernah bertemu wanita ini. Aku telah menyaksikan dia menyiksa harimau berwarna putih dengan mata kepala sendiri. Dia memanggil harimau itu sebagai Yunyao. Pada awalnya aku tidak yakin apakah harimau putih itu benar-benar salah satu teman yang Anda cari Tuan Vermilion, oleh karena itu aku telah mati-matian menyelidiki selama periode waktu ini. Pada akhirnya aku menemukan kebenaran dan wanita itu tiba. Dia telah mengunci harimau putih itu sejak lama, jadi mengapa dia membawanya ke sini? Api yang mengamuk meledak dari bulu Vermilion. Siapa yang berani menyentuh teman-temanku? Siapa wanita itu? Aku akan membuatnya membayar sekarang. Vermilion gila karena marah. Kami memiliki darah bermartabat dari binatang ilahi yang mengalir di pembuluh darah kami. Namun mereka telah ditindas oleh manusia kecil. Ini adalah dosa yang tak terampuni. Aku tidak akan membiarkan wanita itu lolos begitu saja. Mata Xiaming melesat bolak-balik saat dia berbicara. Sebenarnya aku sendiri tidak tahu di mana wanita itu. Namun dalam 3 hari putriku akan menikah, aku akan mengundang wanita itu untuk menghadiri pernikahan putriku dan Anda dapat muncul dan membalaskan dendam teman Anda. Harimau putih yang malang itu telah dipukuli hitam dan biru pada waktu itu dan terengah-engah, sekarat karena kehabisan napas. Aku ingin menghentikannya, tetapi wanita itu mengatakan bahwa dia harus menaklukkan harimau putih, dan bahwa dia adalah kartu truf yang dapat membantu melindunginya dari serangan apapun. Jadi itu adalah hak prerogatifnya untuk memperlakukannya dengan cara apapun yang dia inginkan. Vermilion marah tak terkira, dan matanya menyemburkan api. Gadis terkutuk itu terlalu berani untuk mengatakan bahwa kami binatang spiritual adalah kartu truf dan perisai baginya terhadap serangan apapun. Inilah tepatnya mengapa aku menolak untuk melayani manusia, itu karena mereka memiliki mentalitas seperti ini. Di zaman kuno, binatang spiritual dan manusia telah menjadi kawan dalam pertempuran. Namun pembudidaya manusia mulai memperlakukan binatang spiritual sebagai satu-satunya alat dalam pertempuran. Seiring berjalannya waktu, semua binatang spiritual lebih baik mati daripada melayani manusia. Xiaming menyadari hal ini, jadi dia sengaja menyusun kata-kata itu. Senyum jahat melintas di mata Xiaming, sebelum dia dengan cepat kembali ke sikapnya yang lurus dan bermoral.
Tidak hanya itu, wanita itu juga berhasil menangkap Azure Dragon. Begitulah cara dia memaksa White Tiger untuk tunduk padanya. Bahkan aku sebagai manusia tidak tega melihat ini. Binatang spiritual seharusnya menjadi teman kita, namun manusia ini telah memperlakukan binatang spiritual dengan kekejaman seperti itu. Manusia seperti ini tidak pantas disebut manusia, mereka lebih buruk dari binatang. Kata-katanya menyentuh saraf di dasar hati Vermilion Bird. Vermilion Bird mengangguk dan tiba-tiba merasa seolah-olah manusia ini tidak sebenci yang lain. Setidaknya dia telah menggunakan kata teman. Di antara hati manusia, tidak banyak yang akan menganggap binatang spiritual sebagai teman mereka. Setiap kali Vermilion Bird memikirkan bagaimana orang itu telah memperlakukan Azure Dragon dan White Tiger dengan kekejaman seperti itu, tubuhnya akan gemetar karena marah. Ketika wanita itu muncul, segera panggil aku akan segera keluar dan menghancurkannya. Lebih jauh lagi aku akan membuatnya mengerti bahwa kami para makhluk spiritual tidak akan pernah puas menjadi senjata perang bagi manusia. Baiklah, aku akan menunggumu ketika saatnya tiba, Tuan Vermilion Bird. Xiaming kemudian menundukkan kepalanya, dan sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman. Burung ilahi ini telah ada sejak lama, namun hatinya masih terlalu naif. Aku benar-benar tidak dapat memahami bagaimana ia berhasil tetap hidup untuk waktu yang lama. Dia akan percaya apapun yang dikatakan orang. Apakah tidak mengerti konsep manusia memiliki hati yang jahat? Selanjutnya Xiaming memiliki alasan untuk merencanakan hal ini terjadi selama pernikahan putrinya. Dia ingin menciptakan sensasi. Kalau tidak, putri kecil pasti akan melaporkan semua yang terjadi hari ini kepada Kaisar Negeri Angin Melayang. Pada saat itu mereka mungkin tidak dapat mengandalkan tertinggi Jin, sehingga dia tidak punya pilihan selain menggunakan kartu truf ini untuk mengintimidasi Kaisar. Ini untuk memastikan bahwa dia akan memiliki ketakutan tertentu terhadap keluarga Xia. Guru Oyun baru saja kembali ke kamarnya, ketika tidak lama kemudian, sebuah kartu undangan dikirimkan kepadanya. Guru Oyun dengan lembut mengangkat alisnya dan membuka kartu undangannya. Ketika dia melihat dua nama di kartu undangan, dia tidak bisa menahan senyum. Xia Cuksue dan Lu Chen akan menikah. Namun Lu Chen masih ada di tanganku. Aku bertanya-tanya bagaimana mereka berencana untuk menikah. Zixi, apa pendapatmu tentang ini? Xiao Zixi muncul dari udara tipis dan duduk di kursi. Dia menyesap cangkir teh di atas meja sebelum berbalik menghadap Guru Oyun. Kamu harus membiarkan Lu Chen pergi kalau begitu. Guru Oyun menatap Xiao Zixi dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Kamu ingin aku melepaskannya, kenapa? Xiao Zixi memutar matanya ke arahnya, iris besarnya membuat lingkaran besar sebelum dia tersenyum jahat. Jika mereka begitu bersemangat untuk membuat pameran sendiri, biarkan mereka.
Dalam waktu 3 hari Qian Bei akan kembali. Ketika saatnya tiba, kita bisa memulai pertengkaran di pernikahan mereka, dan mengubah acara bahagia mereka menjadi pemakaman saat kita melakukannya. Guru Woyun mengelus dagunya sambil tersenyum dan mengangguk. Itu tidak terdengar terlalu buruk. Pada hari ini penderitaan Lu Chen akan berakhir. Aku akan meminta Yu Nyao untuk membebaskannya. Kita akan menunggu pernikahan untuk memberi mereka kejutan yang menghancurkan bumi. Sudah 6 tahun, sudah waktunya bagiku untuk mengakhiri semua ini. Ngomong-ngomong Xiao Zixi, apakah kamu berhasil menangkap sosok licik yang kita lihat di rumah keluarga Xia tadi? Peramal Tianxing, dia tidak akan pernah melupakan pria ini. Tidak peduli berapa tahun telah berlalu, dia tidak pernah melupakan wajahnya. Namun dia tidak pernah berpikir bahwa Peramal Tianxing akan begitu berani untuk benar-benar memasuki rumah keluarga Xia, dan karena keberuntungan, dia akhirnya menemukannya. Aku mengikutinya ke kamar tidur Nyonya Xia dan berhasil menguping pembicaraan mereka. Aku kemudian bermaksud menunggu sampai tidak ada orang di sekitar sebelum menangkapnya. Tetapi siapa yang mengira bahwa seseorang ingin dia dibunuh? Aku menangkap orang-orang itu, dan 1 sesi interogasi sudah cukup bagiku untuk mengetahui bahwa mereka bertindak di bawah perintah Nyonya Xia. Aku sekarang telah menyerahkan orang itu kepada Dokter Suci. Xiao Zixi kemudian memberitahu Guru Woyun semua yang dia dengar. Saat dia mendengarkan, Guru Woyun tidak bisa menahan perasaan terpana. Dia menduga bahwa Qi Yuna dan Peramal Tianxing memiliki semacam hubungan. Kalau tidak, mengapa Peramal Tianxing membantu Qi Yuna mengarang kebohongan? Namun dia tidak pernah berpikir bahwa mereka berdua telah lama terlibat dalam hubungan gelap rahasia, dan bahkan Xia Cuksue bukanlah darah dan daging Xia Ming. Xiao Zixi, bagaimana menurutmu? Apakah kamu akan mengatakan bahwa begitu Xia Ming mengetahui hal ini ekspresinya akan menjadi pemandangan yang benar-benar menghibur? Demi anak haram dia telah membunuh putra dan putri kandungnya sendiri. Jika dia mengetahui bahwa Xia Cuksue bukan putrinya dan juga bukan tuan dari pagoda ilahi kuno, bukankah dia akan menjadi gila? Guru Woyun mengelus dagunya. Setiap kali dia memikirkan adegan yang terbentang di depan matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Kapan saat itu tiba? Aku tidak yakin. Xiao Zixi menghasilkan ornamen batu giok yang tumbuh subur seolah-olah dia menunjukkan harta yang berharga. Ada seringai lebar di wajahnya yang manis dan ceria. Aku telah mengambil kebebasan untuk mencuri ini darimu ketika kamu memintaku untuk mengikuti pria itu, sehingga dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menyangkal kebenaran. Aku sudah merekam percakapan mereka. Ornamen batu giok itu adalah senjata ilahi yang bisa merekam suara yang diberikan kepada Guru Woyun oleh Qian Bei sebelum dia pergi. Sebelumnya Guru Woyun telah menempatkannya di pagoda ilahi kuno. Jadi ketika dia meminta Xiao Zixi untuk membuntuti Peramal Tianxing secara rahasia, dia mengeluarkannya untuk memastikan bahwa mereka memiliki bukti. Selain itu, karena adanya kontrak mereka,
dia juga bisa menggunakan senjata suci kapanpun dia mau. Guru Woyun mencengkeram ornamen batu giok saat wajahnya yang jernih dan elegan tersenyum kecil. Sepertinya kali ini untuk pernikahan Xia Cuksue dan Lu Chen kita tidak hanya akan memberi mereka satu hadiah, tetapi dua. Pada saat itu aku pasti akan memberi mereka kejutan yang menghancurkan bumi. Aku ingin tahu apakah mereka akan menyukainya. Ibu, kakek, dan arwah keluarga Mo yang telah meninggal, aku akhirnya bisa membalaskan dendam kalian sekarang.